Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa id akhadna misaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. La tasfikuna dima'akum, tidaklah kalian menumpahkan darah kalian. La tasfikuna dima'akum, kalian tidak menumpahkan darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum, dan kalian tidak mengusir diri kalian sendiri. Min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Summa aqrartum, kemudian kalian berikrar. Berikrar itu berarti mengatakan akan memenuhi gitu. Summa aqrartum, kemudian kalian berikrar untuk memenuhinya. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan. Agak panjang ini ya. Summa antum haula'i, kemudian kalian itu. Summa antum haula, kemudian kalian mereka itu. Taqtuluna anfusakum, membunuh diri-diri kalian. Wa tukhrijuna, dan mengusir fariqon, segolongan minkum, dari kalian. Min diarihim, dari kampung-kampung mereka, dari rumah-rumah mereka. Tadaharuna alaihim, kalian saling membantu melawan mereka. Bil ismi, dengan dosa, dan wal udwani, dan permusuhan. Wa iyyatukum usaro, dan jika mereka mendatangi kalian usaro, sebagai tawanan. Tufaduhum, kalian menebus mereka. Wahwa, padahal hal demikian itu muharramun, diharamkan alaikum, bagi kalian. Apa ikhrajuhum, mengusir mereka itu. Padahal mengusir mereka itu adalah diharamkan bagi kalian. Afata'tuna bi ba'dil kitabi, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab. Wa takfuruna bi ba'din, dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu. Orang yang percaya kepada sebagian, ingkar kepada sebagian. Minkum, dari kalian. Illa khizyun, kecuali kehinaan. Fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti. Yuradduna ila asyadil adab, kalian akan dilemparkan ke siksa yang luar biasa. Wa mallahu, dan adapun Allah, bighafilin, tidak akan melupakan amma ta'malun, dari apa yang kalian perbuat. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia, dibeli bil akhirati, dengan akhirat. Jadi membeli dunia tapi menggunakan akhirat sebagai penukarnya. Kayak membeli barang dengan uang. Jadi barang itu dunia, uang itu akhirat. Melepas akhirat, mendapatkan dunia. Fala yukhaffafu anhumul adabu, maka tidak akan diringankan bagi mereka siksa. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong.
Panjang dia ayat 84 sampai 86. Pada ayat yang lalu orang-orang Bani Israel telah diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel berjanji kepada Allah tidak akan beribadah kecuali kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, pada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin, dan selalu bertutur kata yang baik-baik. Nah, ayat yang kemarin itu sesungguhnya perjanjian itu juga meliputi perjanjian kita dengan Allah. Ketika kita sudah mengaku beriman kepada Allah, maka kita itu seperti orang yang sudah berjanji kepada Allah untuk menjalani hal-hal ini. Luar biasa ya. Ini jalan Allah ini. Jadi dimanapun ada orang menganjurkan hal-hal demikian, itu pastikan dia jalan Allah. Orang itu dalam fatwanya selalu mengajak beribadah, menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada teman sejawat. Itu pasti jalan Allah. Nah, di surat Al-An'am itu ada wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Itu sampai prediksi ke depan tuh sampai disampaikan ayat itu. Jadi yang perintah-perintah kemarin itu wa anna hadza sirati mustaqiman, itu adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti saja jalan itu. Tidak usah mengikuti jalan-jalan yang lain. Cukup kita menggunakan perjanjian orang beriman dengan Allah, ikuti saja jalan ini khusyuk. Berarti kita lurus dalam mengabdi kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, kepada teman, coba bertutur kata yang baik, itu jalan Allah. Jangan salah. Jadi kalau kita bertutur kata yang baik, itu jalan Allah ada di situ. Artinya kalau ada jalan Allah di situ, berarti itu jalan yang benar, jalan yang penuh berkah. Itulah jalan kehidupan. Dimanapun orang bertutur kata yang baik, maka dia akan diterima dimanapun. Logikanya kan gitu. Dimanapun orang bisa mempraktekkan berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, hidupnya pasti mulia. Ya kan? Tidak mungkin ada orang yang berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, kerabat, semuanya diapii. Pasti itu orang akan jadi mulia. Karena itu jalan Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalan Allah yang lurus. Sudah, enggak usah cari-cari yang lain. Fattabi'uhu, ikuti saja. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Jangan ngikuti banyak jalan. Artinya apa? Pasti di depan kita itu akan ada banyak jalan. Akan ada banyak jalan di depan kita yang menawarkan segala macam fasilitas, segala macam kemudahan, segala macam yang tampak baik-baik. Ya kan? Ada kan banyak jalan selamanya, zaman dulu sampai sekarang kan ada banyak tawaran-tawaran jalan. Tetapi orang beriman konsen, khusyuk, lurus pada jalan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku jalan lurus tapi tidak menyuruh berbuat baik kepada orang tua atau berbuat baik kepada sejawat atau membolehkan berkata kasar, itu jelas bukan jalan Allah. Umpamanya gini maksudnya, kan di tengah kita kan banyak nih jalan-jalan. Umpamanya real. Ada di depan kita
jalan Nahdiyin. Ada di depan kita jalan Muhammadiyin. Di depan kita ada jalan Al-Wasliyah. Ada jalan Mukibin. Ada jalan Mukimat. Sekarang itu kan ditambah lagi. Ada banyak jalan. Tetapi orang-orang beriman lebih baik berpegang teguh mengikuti jalan Allah. Mana jalan Allah? Ini tadi yang kemarin ayatnya. Karena di surat Al-An'am setelah Nabi Musa itu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a al-ayah, sama substansinya dengan ayat ini. Itu ada di ujung ayatnya wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku kata Allah yang lurus. Jadi kalau nanya jalan yang lurus yang bagaimana? Ya ini. Ya ini jalannya. Nah, walaupun banyak jalan di depan orang beriman boleh, tetapi inilah jalan Allah. Kalau itu mazhab-mazhab itu, kalau ada banyak golongan yang menawarkan yang sama dengan jalan ini, ikuti tidak apa-apa. Ya kan? Selama di paguyuban, di organisasi, di mazhab, selama mereka dalam konsepnya itu mengajak mengabdi kepada Allah, mengajak berbuat baik kepada orang tua, mengajak bertutur kata yang baik, mengajak sholat, mengajak zakat, maka itulah jalan Allah. Jadi orang beriman kan hidupnya kan jelas. Kalau ditanya bagaimana jalan yang lurus itu, ya bacakan saja ayat yang kemarin itu. Nah, sekarang ayat wa idza khadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. Di sini berbeda ya. Kalau kemarin kan wa idza khadna mitsaqo bani Israil. Kalau ini wa idza khadna mitsaqakum. Klausul Israilnya kan dihapus. Jadi artinya dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. Berarti kalian ini kan tidak hanya Bani Israel. Jadi sejarahnya katanya ayat itu gini. Di Madinah nih. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, di Madinah itu peta politiknya ada namanya kabilah Khazraj, Bani Khazraj, ada Bani Aus. Itu dua suku terbesar di Madinah. Umpamanya kalau di Papua itu ada suku Mandacan, ada suku Biak umpamanya. Terbanyak itu suku Mandacan. Itu dua suku itu yang besar di Madinah. Suku Aus dan suku Khazraj. Itu adalah orang-orang yang plural kalau di Madinah. Kebanyakan mereka penyembah berhala, orang-orang musyrik Arab. Kemudian ada lagi orang-orang Yahudi. Orang Nasrani itu berkumpulnya di Aus dan Khazraj. Ada lagi suku Yahudi. Besar juga di sana. Yahudi ini masing-masing punya persekutuan. Jadi suku Khazraj, Bani Khazraj ini bersekutu dengan Yahudi Koinuka, Bani Koinuko sama Bani Nazir. Bani Koinuko, Bani Nazir itu orang Yahudi ya, bersekutu dengan Khazraj. Lah yang bersekutu dengan Aus ini Bani Quraizah. Bani Quraizah. 3 suku ya. Suku Bani Koinuko, Bani Nazir, Bani Quraizah, itu Yahudi. Jadi Yahudi itu tidak ngeblok di satu suku Arab. Yang ngeblok yang satu persekutuan dengan Khazraj itu Bani Koinuko dan Bani Nazir. Bani Quraizah bersekutu dengan suku Aus. Nah,
Jadi sebelum mengupas ayat ini ya, dua kelompok besar ini mereka bersekutu antara orang Yahudi dengan orang musyrik Arab, musyrik Madinah. Dua suku besar ini biasa saling berperang. Saling berperang mereka itu. Jadi tabiat Arab itu memang berperang lah. Itu tabiat Arab. Ya sampai sekarang ya begitu. Kalau penyelesaian konflik di Arab itu ya orang paten-patenan, orang marem. Kalau nggak berperang itu nggak selesai. Itu Arab. Cara menyelesaikan konflik. Maka kalau kita baca sejarah Arab itu, setiap kepemimpinan di Arab, suksesinya itu rata-rata dengan pembunuhan. Rata-rata dengan perang. Jadi mereka suku yang gemar berperang. Setiap persoalan politik banyak yang diselesaikan dengan peperangan. Umumnya mungkin sebagian besar orang zaman itu memang zaman peperangan paling banyak. Nah, perang itu kan gini, kadang orang Yahudi itu kan berperang sama Aus dan Khazraj itu berperang. Padahal di Aus ada orang Yahudi, di Khazraj juga ada orang Yahudi. Jadi ya paten-patenan kadang orang Yahudi itu. Padahal di kitab suci mereka dulu ada larangan membunuh sesama Yahudi. Kayak di kita juga orang Islam itu kan dilarang membunuh orang Islam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Itu ayatnya ya. Barang siapa yang membunuh sesama orang beriman, dibunuh. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya jahannam, mereka ke dalamnya. Satu seingat saya yang langsung Allah beri vonis neraka itu pembunuh. Itu pembunuh. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang beriman. Orang beriman ya, membunuh orang beriman dengan sengaja melakukan pembunuhan, motif apapun itu, dijamin masuk neraka. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha, ditambah wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban alima. Allah akan membencinya, Allah melaknatnya, dan disediakan bagi dia siksa yang sangat dahsyat. Makanya kalau orang beriman itu sehebat apapun persoalan, baik persoalan ekonomi maupun persoalan politik, apalagi cuma perbedaan masalah budaya, tidak boleh jadi alasan untuk membunuh. Paham ya? Tidak boleh menjadi alasan untuk berperang. Jadi sangat hati-hati orang beriman itu untuk berperang. Tidak mudah perang, tidak mudah. Nah, tapi kebanyakan agama paling mudah dipakai alat untuk berperang. Itu loh persoalannya. Agamanya sendiri itu sudah mewanti-wanti. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika kalian ingin berangkat untuk berperang, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Telitilah. Hati-hatilah. Cari tahu dulu, fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan sekali-kali engkau mengatakan ketika berperang nih, kita mau berperang, lawan kita membacakan salam. Liman alqa ilaikumus salam, ketika orang itu mengucapkan salam, karena berperang kita ngomong, kamu bukan orang beriman, dibunuh. Tidak boleh. Nah, itu loh. Jadi kalau di sana orang itu menggunakan simbol-simbol orang beriman, tidak boleh jadi perangnya. Oh, boleh wong iman. Itu loh. Berarti kan saking hati-hatinya. Fatabayyanu.
Ini wah, orang kalau tidak baca Al-Quran tidak ngerti. Kadang orang menghalalkan darah itu karena alasan agama. Kan gila itu. Ya kan? Orang gara-gara beda mazhab, beda jalan pikiran, beda golongan, terus ada persoalan, ada konflik, jalan keluarnya perang. Jalan keluarnya bunuh. Itu pasti yang membunuhnya fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Apalagi cuma mukibin mukimat, mana, ya kan? Ada konflik suatu saat umpamanya, ada konflik NU Muhammadiyah, tidak boleh saling membunuh, semuanya bisa diselesaikan. Ini ajaran orang beriman ya, supaya agama tidak mudah dijadikan alasan. Berarti mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Loh. Nah, lebih baik, berarti kan gini logikanya. Lebih baik kita terbunuh karena diapusi, ya kan? Kita tuh kan orang ngomong Allahu Akbar, Allah Akbar. Tar dulu ini orang sama-sama orang beriman. Pas kita nyamperin, kita dibunuh. Berarti kan orang simbol-simbol agama dipakai penipuan. Itu syahid. Karena perintahnya itu wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina tabtaguna aradul hayati dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Wih, hafal sekali ayat ini. Karena ayat ini saya dulu menerangkan bahwa pentingnya menjaga nyawa, melindungi nyawa orang beriman. Jadi tidak boleh alasan ekonomi, alasan politik, kemudian orang beriman berperang. Pokoknya ingat saja, orang membunuh orang beriman, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Itu sudah nas Allah. Saya baca di ayat Al-Quran cuma ayat ini yang ditambahi. Sudah dikasih jahannam kan. Wa ghadiballahu alaihi, Allah membencinya. Wala anahu, Allah melaknatnya. Wa a'addalahu azaban adima. Jadi orang membunuh itu tidak, Masya Allah. Termasuk membunuh dengan cara tidak menyentuh juga sama. Membunuh kan ada istilah, membunuh tanpa menyentuh. Sama. Ketika orang itu menghilangkan nyawa orang lain, maka disitulah Allah menas jahanam bagi mereka. Sampai-sampai, kalaupun ada hukuman, coba hanya satu ayat yang ada. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hanya kisos itu hanya ada dalam pembunuhan. Orang membunuh hukumannya bunuh. Itu untuk merawat nyawa orang beriman. Walaupun di klausul ujungnya ada barang siapa yang berdamai, ya kan? Barang siapa yang membayar diat, maka Allah akan mengampuni. Ya kan? Jadi hukum dasarnya itu bunuh balas bunuh. Kisos. Dan itu hanya ada dalam pembunuhan. Kalau dalam pencurian kan enggak korupsi. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong saja tangannya. Ya kan? Hukuman-hukuman yang lain tidak ada yang sampai dikisos. Kisos adanya hanya dalam pembunuhan. Berarti tidak sah seseorang dengan alasan apapun menghukum bunuh. Nah, narkoba. Pada kemudian perkembangan selanjutnya, ada kemudian kejahatan-kejahatan yang luar biasa, yang lebih dari pembunuhan. Nah, di Al-Quran ada ayatnya apa dulu ya? Jadi kalau orang-orang yang membuat keributan, membuat fitnah, nah itu masuknya dalam kategori fitnah. Orang membuat fitnah, membuat kekacauan, maka
di surat Al itu. Jadi pertama dipotong tangannya, terus dipotong, masih begitu juga dipotong kakinya bersilang, sampai kemudian diusir silang. Jadi kalau orang koruptor, sebenarnya koruptor, terus narkoba, itu dihukumannya, kalau sebenarnya kan kalau bunuh tidak masuk, tapi lebih beratnya potong tangannya secara sungsang, kemudian diusir. Maka kan kemarin ada satu ide hukum baru, bahwa orang-orang yang koruptor itu tidak dibunuh, tetapi dihukum ini, dikasih cacat organnya. Jadi kakinya ya sama dengan faktau aidiyahuma. Jadi orang-orang yang mencuri, berarti kan korupsi, atau potong saja tangannya. Iya, ya cacat, bikin cacat supaya jadi pelajaran bagi orang lain tuh, dia cacat gara-gara korupsi. Kan lebih malu. Ya kan? Menanggung malunya. Kalau membunuh kan selesai. Nah, itu. Kembali ini terlalu lama nanti. Jadi orang Yahudi itu bisa saling membunuh sesama orang Yahudi ketika mereka bersekutu dengan Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, Allah ingatkan, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian, jangan menumpahkan darah kalian. Jangan menumpahkan darah kalian kan. Ini ada lagi ilmu ini, ada sayangnya. Jadi jangan kalian menumpahkan darah kalian, dan jangan mengusir diri kalian dari rumah-rumah kalian. Kan kaget, bagaimana orang mengusir diri sendiri, membunuh diri sendiri. Nah, ini Gusti Allah sedang mengajarkan kolektivitas peradaban. Jadi namanya politik itu hukumnya hukum kolektivitas. Jadi ketika seorang pemimpin menyerukan perang, maka perang itu harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Maka dalam orang beriman, dalam politik perang, itu kan politik yang harus dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi, puncak pimpinan tertinggi. Tidak bisa sebagian masyarakat beda kelompok, perang, serang, itu nggak boleh. Keputusan perang adanya di pimpinan tertinggi, pimpinan politik. Karena kalau sudah begitu, kamu menyerang bangsa kamu, itu kayak seperti kita menyerang diri sendiri. Paham ya? Umpamanya ada ini yang suka bikin kisruh ini OPM di Papua, padahal kan bangsa kita sendiri. Serang Papua, tentaranya dikerahkan ke sana. Ya kan? Itu sama dengan menyuruh kita seluruh aparatur militer itu wajib memerangi yang dituju oleh pimpinan politik itu. Itu jadi hukum kolektivitas. Perlu. Jadi HAM itu sebenarnya kalau orang-orang beriman di Al-Quran itu kan Allah sudah kasih rambu-rambu, kasih penghalang yang sangat luar biasa supaya orang tidak melanggar HAM orang lain. Terutama kan hak hidup. Jadi kan HAM itu titik beratnya kan di hak hidup. Semua orang yang dilahirkan ke dunia memiliki hak yang harus dihargai oleh seluruh manusia, itu hak hidup paling utama. Jadi tidak boleh seseorang gara-gara beda suku, kemudian suku ini harus dihabisi. Tidak boleh. Nah, tapi kan begini persoalannya. Orang beriman terlambat menyusun sebuah protokol HAM, ya kan? Secara praktisnya kan sudah ada di Al-Quran, tetapi tidak kemudian membuat sebuah rumusan yang khusus berkaitan dengan HAM. Nah, ketika orang-orang Eropa habis menjajah, orang Eropa kan senangnya dulu menjajah. Penjajahan berakhir,
dikeluarkanlah HAM. Ya kan? Seolah-olah mereka adalah pahlawan yang menjunjung tinggi HAM. Padahal sebelumnya dia sudah memerangi bangsa-bangsa di dunia. Ah, itu. Karena diinisiasi Israel. Jadi maling teriak maling lah. Mereka teriak HAM padahal mereka lah pelanggar-pelanggar HAM sesungguhnya. Kenapa bisa begitu? Untuk menarik simpati orang-orang yang dijajahnya supaya tidak balas menyerang mereka. Atlantic Charter ya. Atlantic Charter itu kan tahun 48. Baru-baru saja. Atlantic Charter itu kan dokumen HAM internasional. Tapi mereka dimunculkan setelah mereka nggak lagi menjajah. Karena daerah jajahannya sudah lepas. Bayangkan suku aborigin, suku Indian, itu kan habis. Di Amerika suku-suku yang penghuni pertama itu kan habis. Cari suku Indian kan sulit. Cari suku aborigin di Australia sulit. Padahal mereka penduduk pertama. Dihabisi. Itu yang akan dilakukan hal serupa dicontoh oleh Israel. Menghabisi orang Palestina. Ya kan? Jadi hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi dalam agama. Tetapi karena agama ini tidak dipahami secara benar, sehingga seakan-akan agama tidak menjamin hak gitu. Bayangkan, saking halusnya agama. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, ketika kalian berangkat berperang, fatabayyanu, maka tabayyunlah, telitilah, di cross check lah. Jangan sampai salah. Ini perang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradul hayati dunya fa indallahi maghanimu katsira. Dan jangan sekali-kali ketika ada orang, berarti musuh, ada musuhmu yang mengucapkan salam kepadamu, karena berperang kalian berani ngomong lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman. Ya kan? Kan kejadiannya kayak kita. Dulu umpamanya ada kerusuhan Ahmadiyah plus FPI. Kan semuanya orang-orang beriman. Walaupun dengan versi yang berbeda. Tetapi tidak boleh kemudian pembunuhan itu dilakukan atas nama agama. Waktu zaman dikesik-kesik itu dulu. Allahu Akbar di videonya. Coba, masjidnya dirobohkan, dibakar, orangnya dibunuh. Itu yakin bukan orang beriman. Itulah iblis. Kalau pengen lihat iblis ya itu. Iblis itu selalu memprovokasi supaya orang saling membunuh, saling menumpahkan darah. Padahal hanya gara-gara assalamualaikum. Tidak boleh jadi membunuh. Jangan kau bilang, oh itu bukan orang beriman, bunuh saja. Tidak boleh. Orang lebih baik meninggal, dibunuh gara-gara sebuah penipuan. Dia dapat syahid. Ntar dulu, dia mengucapkan salam. Jangan berperang, ini orang beriman ini. Kita samperin. Ternyata kita dibunuh duluan. Itu syahid. Melaksanakan Al-Quran. Nah, itu menandakan bagaimana agama melindungi, ya kan? Melindungi seseorang, melindungi nyawa, melindungi bangsa, sampai tidak boleh berperang hanya gara-gara mereka mengucapkan salam. Coba kalau kita melihat ayat ini, betapa banyak orang yang ceroboh. Agama dipakai alasan untuk membunuh. Merusak agama. Jadi saya dalam hal ini kadang suka prihatin. Tabiat-tabiat suka berperang itu Yahudi. Ini kan ayat ini menerangkan itu. Jangan kalian menumpahkan darah kalian sendiri. Jangan kalian mengusir diri sendiri. Coba. Kemudian kalian mengakui. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian, mereka itu semua malah membunuh bangsa kalian sendiri. Diterangkan ayat selanjutnya. Summa antum haula'i
baru berjanji summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian ditambah lagi haula mereka itu. Kemudian kalian nih, mereka semua itu. Allah sampai gitu. Bahasanya ya. Ini seperti muakkad, seperti diperkuat. Kemudian kalian dan mereka itu taqtuluna anfusakum, membunuh diri mereka sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum, mengusir sebagian di antara kalian dari rumah-rumah mereka. Kalian bersekongkol dalam hal dosa dan permusuhan. Tetapi anehnya wa iyatukum usaro, jika mereka datang sebagai seorang tawanan, dia tebus. Jadi gini, Allah melarang berperang, melarang mengusir, tidak boleh mengusir. Berarti kan bangsamu sendiri, maksudnya kan gitu. Menumpahkan darahmu sendiri itu, bangsamu itu seolah-olah satu tubuh. Jadi bangsa itu dalam perspektif politik itu seperti satu tubuh. Saya bilang tadi kan, ini saya nemu begini ini dari bukunya Bakir Sadr. Bakir Sadr itu ulama seperti Ibnu Khaldun yang konsen dalam dunia peradaban. Dia berkata bahwa hukum kolektivitas peradaban itu hukum kolektif. Peradaban, politik itu kolektif. Artinya ayat Al-Quran ini menyampaikan bahwa ketika Allah menyampaikan janganlah kalian membunuh dirimu, itu sebenarnya kalian jangan membunuh bangsamu. Berarti kan satu bangsa itu dianggap satu tubuh. Paham maksudnya ya? Nah, orang-orang Yahudi itu gemar berperang sesama mereka. Kemudian kalau ada persoalan diusir. Yahudi mengusir Yahudi sendiri gitu loh. Ketika tidak punya musuh, Yahudi begitu. Nah, tetapi anehnya, kalau ada orang Yahudi jadi tawanan, itu ditebus. Mereka diusir nih, diusir. Malah ditawan sama musuhnya. Itu ditebus, dibalikin. Alasannya kan kita sesama Yahudi. Tidak boleh orang Yahudi menelantarkan, membiarkan sesama Yahudi. Nah, jadi wa iyatukum usaro, jika mereka itu datang kepada kalian sebagai tawanan, tufaduhum, kalian menebusnya, ditebus dengan uang supaya mereka menjadi orang merdeka kan. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu kan diharamkan. Jadi orang Yahudi itu dilarang mengusir sesama Yahudi. Tetapi mereka malah terbiasa membunuh bangsanya sendiri atau mengusir bangsanya sendiri. Diusir. Akhirnya lari tuh, umumnya diusir orang Indonesia, diusir lari ke Malaysia. Tapi ketika sudah ditawan oleh orang Malaysia, kita nggak terima. Kok bisa-bisanya orang Malaysia menawan orang kita? Tebus. Nah, malah ditebus. Padahal mengusir mereka itu diharamkan. Artinya kan jangan nunggu mereka ditawan, nggak usah diusir. Tidak boleh diusir. Wong bangsamu sendiri. Nah, paham ya? Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kemudian ditegur oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'? Apakah kalian beriman pada sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagian Alkitab? Maksudnya kan Allah itu di ayat atas kan tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir. Tidak boleh. Nah, tapi mereka melanggar. Mereka tetap melakukan peperangan, melakukan pembunuhan, melakukan pengusiran. Tetapi kalau jadi tawanan, sudah jadi tawanan musuh, mereka tebus. Berarti kan mereka seakan-akan mempermainkan perintah Allah. Mempermainkan kitab suci. Jadi apa yang menguntungkan mereka, dia imani. Yang tidak menguntungkan, diingkari. Paham? Itu substansi ayat ini sebenarnya. Maka itu menjadi larangan kepada kita. Tidak boleh kita beriman kepada isi Al-Quran ini hanya yang menguntungkan saja. Yang kira-kira tidak menguntungkan, pura-pura tidak tahu.
atau mengingkari yang tidak menguntungkan kita. Nah ini hati-hati, pekerjaan politik itu kan gitu. Kalau lagi menguntungkan, Al-Quran dibawa-bawa untuk meraup suara. Begitu sudah jadi, lupa. Jadi tidak boleh kalau orang beriman, ketika memutuskan beriman, itu sudah langsung orientasinya, seluruh peri kehidupannya, entah itu sosial, politik, ekonomi, Allah sudah kasihkan pedomannya, gitu loh. Saya mau tanya, itu kan kayak menyuap, itu kan tidak boleh kan? Tidak boleh. Tapi kok ada waktu pemilu itu boleh katanya. Nah itulah tuh. Karena untuk kebaikan katanya. Nah, itu banyak yang begitu. Berarti iman sebagian tidak. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada orang beriman, afatu minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagiannya? Berarti kan dia hanya mengimani apa yang menguntungkan bagi dirinya. Yang kira-kira tidak menguntungkan, dia ingkari. Tamatkan dulu ya. Fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasannya bagi orang yang melakukan itu, melakukan iman kepada sebagian, tidak beriman kepada bagian yang lain, tidak ada balasannya kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Coba sekarang fenomena dunia orang beriman. Betapa dunia orang-orang beriman, orang Islam di dunia itu dihinakan Allah. Palestina itu sudah sejak tahun 48 tidak pernah berhenti. Belum berhenti meletus perang Iran-Irak. Iran-Irak belum selesai. Timbul di Afghanistan. Timbul di Pakistan. Timbul di Suriah. Tidak ada dunia tanpa peperangan, dan kabar buruknya peperangan itu pasti ada di dunia Islam. Coba perhatikan. Saya mencoba menganalisa sejak saya sudah bisa berpikir, itu bingung dengan Palestina. Itu Arab saja sama Houthi sampai sekarang. Houthi di Yaman berperang, sesama orang Islam sendiri berperang. Jadi kadang yang sebenarnya terjadi apa? Kok orang beriman sedemikian Allah hinakan? Kurang apa doa? Doa itu bukan hanya ribuan kali sudah dipanjatkan. Jutaan orang beriman berdoa semua. Jutaan doa dipanjatkan oleh orang beriman Indonesia kepada Palestina. Allah tidak bergerak untuk mengangkat derajat orang beriman menjadi lebih baik. Sama sekali. Seakan-akan Allah membiarkan. Kadang ini yang membuat orang beriman akhirnya putus asa dan mencari kambing hitam. Wah, ini memang konspirasi Wahyudi, konspirasi Amerika. Mesti begitu kan? Tidak mencoba introspeksi ke dalam. Introspeksi ke jiwa masing-masing, ke diri masing-masing. Baca ayat ini. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian? Yang paling ngeri kan ayat selanjutnya. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ini kan konteksnya bicara tentang peperangan. Tidak ada balasan bagi orang yang memperlakukan Al-Quran seperti itu kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Padahal dulu zaman Nabi itu satu orang beriman itu banding 10. Jadi kalau berperang orang beriman bawa 100, sana 10.000 masih berani. Karena berada dalam lindungan Allah, berada dalam rahmat Allah. Sampai-sampai kemudian setelah itu
Di Al-Quran juga disebutkan, setelah kalian tidak sanggup, 1:2, paling ujungnya itu 1 orang beriman banding 2 orang kafir. Jadi kalau ada orang beriman membawa 100 tentara, melawan 200 tentara masih berani. Kok sekarang lain? Nah, ini kritik, harus kritik. Jangan-jangan sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Keimanan kita terhadap Al-Quran ini hanya ketika menguntungkan kita, itu loh. Ketika tidak menguntungkan, kafir. Maka kalau itu terjadi, walaupun dia orang beriman, tidak ada balasannya kecuali kehinaan pada kehidupan dunia. Mungkin kalau akhiratnya Allah ampuni ya. Tapi ini konteksnya kan lihat. Khizyun fil hayati dunya. Kehinaan pada kehidupan dunia. Saya ralat ya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab. Dan pada hari kiamat akan dilemparkan kepada siksa yang lebih besar. Na'udzubillah, saya itu bertahun. Itu karena tadi itu coba. Agama sudah dijadikan alat perang. Itu kan kafir sebagian, tidak sebagian. Sudah jelas-jelas kita sudah mengepung sebuah masjid yang karena berbeda mazhab dengan mayoritas. Allahu Akbar, sanakan. Ya Allah tolong kami. Allah disebut loh. Ya kan? Allahu Akbar, sama-sama Allahu Akbar. Padahal di ayat Al-Quran disebutkan, kalau ada orang yang mengucapkan salam saja kepadamu, jangan sekali-kali diucapkan lasta mu'mina tabtaguna aradul hayati dunya fa indallahi maghanimu katsira. Karena motifnya kebanyakan manusia itu untuk mencari dunia. Berarti kalau ada terjadi begitu kita harus ngapain? Boleh nggak bela? Orang itu ada perangkat-perangkat, ada pemerintahan, ada diplomasi, ada kompromi, ada bicara baik, ada nasihat. Itu loh, itu perangkat-perangkat yang bisa harus dimaksimalkan. Kan saya bilang, Palestina ketika berperang melawan Israel, sebenarnya hukum peperangan adalah hukum ujian kesabaran dan keikhlasan. Berperang saja. Jangan kemudian seakan-akan peperangan ini kita yang menentukan. Sehingga apa? Konyol kan? Kemudian ada fatwa boleh melakukan bom bunuh diri. Tidak boleh bunuh diri jadi alasan, tidak jadi alat perang, itu tidak boleh. Supaya di sana bergerombol banyak orang, supaya mati banyak, saya bawa bom lari ke sana, duar. Kan seakan-akan itu baik. Seakan-akan benar. Bukan kamu yang menentukan menangnya peperangan itu Allah. Itu hanya menunjukkan tidak sabarnya berjuang. Apa itu kemudian Allah kasih kemenangan? Coba. Saya kan sering saya bahaskan dulu. Jadi bayangkan intifadah, bom bunuh diri, itu sudah ada bertahun-tahun. Sejak era tahun 90-an kesinilah di Palestina itu. Sebelumnya enggak. Apa kemudian Palestina bertambah wilayah? Justru malah berkurang. Apa kemudian Palestina cepat-cepat diakui? Kan tidak. Yang ada perang tidak pernah berkesudahan. Tapi hanya seorang Gandhi, Mahatma Gandhi, itu bapaknya orang India. Kalau di kita Soekarno-nya. Dia melawan penjajahan Inggris. Tapi dia sadar Inggris bukan lain bantrak-bantrakeun lah orang Sunda itu. Tidak levelnya dilawan oleh rakyat India. Apa yang dilakukan? Dia berdiri, duduk di depan istana Inggris di India sambil berpuasa. Berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Berhari-hari. Pingsan. Tapi percaya, justru itulah yang menurunkan rahmat Allah. Sehingga seluruh dunia bersatu di belakang bersama Mahatma Gandhi. Ya kan?
Kira-kira lebih berhasil mana? Jadi Mahatma Gandhi yang kurus kerempeng, saya baca banyak bukunya Gandhi, saya suka itu dulu. Ahimsa Satyagraha, jadi melawan kekerasan bukan dengan kekerasan. Inggris boleh lebih maju teknologi perangnya kan, tapi Gandhi punya kekuatan kesabaran, punya kekuatan spiritual. Dia cukup duduk-duduk di depan istana Inggris, berjanji tidak akan makan, tidak akan minum, sampai kemudian India merdeka. Kan kalau sudah begitu rahmat Allah yang turun, seluruh dunia berdiri bersama Mahatma Gandhi. Merdeka. Apa pernah itu dilakukan oleh seorang tokoh Islam? Yang ada mereka menggunakan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kejahatan yang serupa. Kan itu boleh. Boleh. Tapi itu hukum paling dasar gitu loh. Hukum balas keburukan itu kayak kita ditonjok orang, pipi orang. Hukumannya kan tonjok lagi pipinya. Tapi itu hukum dasar, hukum paling jelek. Paham nggak? Hukum adil itu gitu. Mata balas mata, hidung balas hidung. Itu hukum paling rendah. Yang terbaik apa? Jika kalian memaafkan, jika kalian berdamai, fajruhu alal Allah. Jadi membalas kejahatan dengan kejahatan itu hanya satu opsi. Ada banyak opsi. Apalagi memasukkan unsur membunuh diri. Kan sudah pernah saya sampaikan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan engkau membunuh diri. Bunuh diri tidak boleh karena Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Wa may yaf'al zalika udwan dzulman, jika kalian melakukan bunuh diri dalam konteks permusuhan dan untuk berbuat aniaya, udwa wa dzulman, barang siapa yang melakukan bunuh diri dalam konteks permusuhan dan berbuat aniaya, maka itu masuk neraka, disediakan neraka oleh Allah. Fasaufa nuslihi naro. Nah, kelak kami akan masukkan ke neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasiro. Ini penutupnya yang saya suka itu. Itu mudah saja bagi Allah. Jadi orang yang menggunakan bunuh diri dalam peperangan, kata Allah, kami masukkan ke neraka. Fasaufa nuslihi naro. Wa kana dzalika 'alallahi yasiro. Mudah saja bagi Allah. Wong peperangan itu ujian sabar dan ikhlas kamu kok. Coba ulama kita, lebih hebat ulama kita. Zaman tahun 45 dulu. Keras perang kita dengan Belanda. Ada nggak fatwa bunuh diri halal? Ada nggak anjuran dari ulama kita bunuh diri bisa menjadi cara berperang? Tidak ada. Tetapi ulama-ulama Timur Tengah berani menfatwakan begitu. Itu hanya menunjukkan mereka tidak sabar dan tidak ikhlas. Ya, jadi yang paling penting itu. Ayat terakhirnya nih, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka yang mempercayai sebagian dan kafir kepada sebagian ayat Al-Qur'an, ayat kitab suci, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Mengambil dunia, melepas akhirat. Paham ya? Orang beriman itu kan, kita itu sudah dipilih jadi orang beriman. Maka kan orientasinya kan akhirat. Jangan sekali-kali melepas akhirat mengambil dunia. Jadi orang-orang yang percaya sebagian Al-Quran dan tidak kepada bagian yang lain, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adab walahum yunsarun. Mereka tidak akan diringankan siksanya dan mereka tidak akan ditolong.
Maka kemuliaan dulu zaman sahabat, era kemuliaan Islam itu kan era zaman sahabat. Tidak ada peperangan yang tidak ditolong Allah. Bahkan malaikat Allah turunkan untuk menolong. Bahkan semesta ikut menolong. Bayangkan ketika perang Khandaq itu kan, bisa terjadi angin puyuh besar, puting beliung, yang memporak-porandakan pasukan musuh. Bahkan alam pun menolong gitu. Tentara Allah menolong. Kenapa begitu? Karena di depan mereka hanya ada Al-Quran. Al-Quran betul-betul diimani dari awal sampai ujung. Tidak ada bagian yang kemudian kita kafiri. Maka kemuliaan orang-orang beriman terletak pada bagaimana cara dia memperlakukan Al-Quran. Al-Quran sudah bilang jangan kau bunuh diri, dan jangan bunuh diri itu dipakai dalam konteks permusuhan dan berbuat aniaya. Kok kita malah bikin bunuh diri jadi alat peperangan? Itu kan nyari Al-Quran kan yang menguntungkan mereka saja. Yang tidak menguntungkan dia tidak imani. Betapa Allah itu mencegah peperangan, mencegah pembunuhan, sampai-sampai orang yang mengucapkan salam saja tidak boleh. Lasta mu'mina, kau bukan orang beriman. Harusnya kan perang selesai. Bayangkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang iman itu beriman itu kan bersaudara. Itu Al-Quran semua. Kita beda berpikir, cara berpikir beda, mazhab berbeda. Hanya dengan, Masya Allah. Kan saya bilang dulu, kita ini satu grup. Ya kan? Ayat itu nggak dipahami. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ketika orang beriman, beramal, berbuat baik, itu sudah satu grup. Di dalamnya, berarti kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Pers, ada Wasliyah. Tambahkan lagi kalau ekstrim ya, mungkin saya dibilang saya tidak apa-apa. Ada Ahmadiyah, ada Syiah. Satu grup kita itu. Coba tanya mereka, beriman gak sama Allah? Beriman. Beriman gak sama hari akhir? Beriman. Kan itu patokannya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan. Cuma 3 itu kan. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, berbuat baik, walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti kan amanu itu isinya banyak. Yang paling menyesatkan kan ketika ada perkataan umat beriman ini terpecah 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali 1. Kan berdebah itu perkataan. Itu perkataan orang munafik tapi disandarkan kepada Nabi. Harusnya kan lebih banyak yang dirangkul. Bukan banyak yang dikeluarkan. 73 yang dirangkul, 72 kafir. Padahal Al-Quran sifatnya merangkul. Kan betapa banyaknya saudara kita. Agama itu sama sekali tidak mengajarkan perpecahan, tidak mengajarkan peperangan. Kan kelihatan kita bagaimana orang-orang beriman itu sejatinya sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Hanya omongan, hanya gimmick. Kalau orang sini kan foya saja itu. Dan terbukti kan ayat ini. Mereka yang seperti itu. Fid dunya khizyun. Fil hayati dunya. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayati dunya. Balasannya hanya kehinaan. Saya dari dulu saya sudah berpikir. Jangan-jangan fenomena umat beriman ini Allah hinakan dalam peperangan, dalam kekalahan, dalam pertengkaran. Coba, bahkan sampai meminta tolong, meminta perlindungan itu ke orang Yahudi. Orang Arab itu, coba siapa negeri Arab sebutkan yang tidak meminta perlindungan Amerika? Yang tidak ada pangkalan militer di dalamnya. Mulai dari Arab Saudi, Kuwait, Qatar.
Sampai meminta pertolongan saja kepada orang Amerika, orang Yahudi, orang Israel. Nah, maka ini kritik bagi kita. Jangan-jangan sebenarnya umat beriman itu sudah jatuh pada definisi ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Wah, panjang sekali pembahasannya ya. Jadi intinya bahwa Alkitab ini, Al-Quran ini tidak menyukai seluruh pedoman dalam kitab sucinya ini, diimani sebagian, dikafiri sebagian. Beriman pada hal-hal yang menguntungkan, tapi kafir terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan. Nah, itu keliru. Balasannya hanya kehinaan pada kehidupan dunia. Kritik kita adalah jangan-jangan orang beriman ini ketika sepengetahuan kita sejak kita lahir, kok potret umat Islam itu terhina terus. Jatuh pada peperangan, pertengkaran, pertikaian, fitnah, tidak berkesudahan, saling membunuh. Itu bagian dari kehinaan yang Allah timpakan karena perlakuan buruk orang beriman terhadap kitab sucinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejarah